Are desperately searching for a submarine that has gone missing with 53 people on board. Authorities say the submarine's oxygen supply will only last until Saturday, prompting fears that it could soon be too late to save lives. The Navy says the sub has probably sunk 700 meters below the ocean surface. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi sahabat Ram semuanya. Semoga Allah tetap melindungi kita dan kita juga diberikan sebuah kesadaran yang prima tentang betapa besar nikmat Allah berupa kehidupan ini dan sehatnya kita. Itu adalah nikmat yang seringkali kita lupa saking besarnya nikmat itu. Saya akan bahas tentang apa yang dilansir oleh Tempo.co pada hari Senin tanggal 26 April 2021 tentang kronologi KRI Nanggala 402, bahwa Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan penemuan ini bermula dari langkah KRI Rigel yang menggunakan multi-beam echo sounder di sekitar lokasi pencarian pada kedalaman 800 meter pada pukul 01.00 WITA. Saat itu KRI Rigel menemukan kontak bawah air di sekitar situ. Karena peralatan KRI Rigel yang ROV-nya hanya mampu di kedalaman 800 meter, maka diserahkan pada MV Swift Ratio, kata Yudo dalam konferensi pers Ahad 25 April 2021. Pukul 07.37 WITA, MV Swift Ratio menurunkan ROV mereka dan menindaklanjuti kontak bawah air laut yang tadi diberikan oleh KRI Rigel itu. Di sanalah kemudian MV Swift Ratio menemukan badan KRI Nanggala yang telah terbelah. Pada 09.00 WITA, ROV mendapatkan kontak visual pada posisi 07 derajat 46 selatan dan 114 derajat timur. Tempat jatuhnya KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter, kata Yudo. Dari sekitar lokasi ditemukan sejumlah barang yang diduga merupakan bagian dari KRI tersebut, seperti kemudi vertikal belakang jangkar, bagian luar badan tengah, kemudian selang timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur, ujar Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dalam konferensi pers yang sama. Namun pada Sabtu, tim pencari menyatakan bahwa status KRI Nanggala 402 tak lagi hilang, tapi dipastikan tenggelam alias subsang. Hal ini didasari pada temuan sejumlah benda mengapung hingga bahan bakar yang diyakini berasal dari kapal selam tersebut. Ikhwatu iman yang berbahagia, sahabat Ram, di Ramadan yang penuh berkah ini, alhamdulillah, kembali lagi saya ingatkan untuk diri saya khususnya bahwa betapa hebatnya rahmat Allah kepada kita yang masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Marilah kita tingkatkan amal di bulan yang penuh berkah ini agar kehidupan buat kita itu adalah kebaikan, bermakna dan ladang untuk beramal. Kalaupun kita mendapati kematian atau sebagaimana mereka yang mendapatkan kehormatan wafat dalam keadaan tenggelam sedang berada di jalan Allah, maka matinya tergolong syahid. Sebagaimana sabda Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia adalah syahid. Wa man mata sabilillahi fahuwa syahidun. Dan siapa yang mati tidak dibunuh pun asal dia di jalan Allah, dia juga syahid. Wa man mata fit ta'uni fahuwa syahidun. Siapa yang mati karena wabah penyakit ta'un, dia syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahidun. Siapa juga yang mati karena sakit perut, dia syahid. Nah, pada bagian akhir ini adalah yang menerangkan tentang kelompok kematian yang disebabkan oleh tenggelam. Wal ghariqu syahidun. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat Muslim 1915. Kalau kita hanya berpikir bahwa mati syahid itu hanya diraih dengan gugur di medan perang yang fisabilillah, ternyata kita temukan sebab lain seseorang itu bisa mendapatkan gelar atau penghargaan dari Allah sebagai mati syahid, yaitu musibah-musibah yang disebutkan dalam hadis tadi. Namun mereka yang mati syahid bukan karena perang, bukan karena jihad, disebut sebagai syahid secara hukmiyah, secara hukum, bukan syahid secara hakikah atau hakikat. Nah, untuk ini Al-Hafidz Imam Al-Aini menjelaskan tentang makna hadis tadi. Fahum syuhada hukmana la haqiqah. Mereka mendapat status syahid secara hukum, bukan secara hakiki.
Wa hadza fadlun minallahi ta'ala li hadhil ummah. Ini karena karunia Allah untuk umat ini, kita ini. Masya Allah. Bi an ja'ala majru'a alaihim tamhisan lidhunubihim. Musibah semacam ini yang dialami oleh umat ini adalah sebagai tamhisan lidhunubihim, sebagai pembersih dosa mereka. Wa ziyadat fi ajrihim balaghahum, sebagai penambah pahala. Biha darajatish syuhada al-haqiqiyah, bahkan sampai mengantarkan mereka pada derajat para syuhada yang hakiki. Bisa kita lihat di Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Demikian mudah-mudahan mereka ditempatkan di sisi Allah dengan tempat yang mulia dan keluarganya diberikan ketabahan. Sangat berat menjalani ini, tapi insya Allah tidak ada satu ujian pun yang tak mampu dilampaui oleh manusia. Di situ pasti ada pahala yang besar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.